Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ESS Production. Di video sebelumnya, teman-teman mungkin sudah melihat atau mungkin ada yang belum lihat bahwa di video itu menjelaskan bahwa akun saya baru saja dihack dan berhasil saya rebut kembali ya teman-teman. Ya, jadi mungkin teman-teman ada yang sudah mengetahui bahwa sebelum video itu dibuat, akun saya itu dihack teman-teman selama sekitar 8 hari ya, seingat banget sekitar 8 hari sekitar segitulah teman-teman ya, saya lupa ya. Jadi akun saya itu dihack, saya sampai nggak bisa menggunakan akun saya, hilang, bahkan di pencarian pun nggak ada. Nah, di video ini teman-teman saya akan jelaskan bagaimana cara agar kita bisa mengambil kembali, merebut kembali channel YouTube kita yang telah dihack oleh para hacker ya teman-teman. Dan ini saya share berdasarkan pengalaman saya teman-teman, pengalaman saya sendiri. Oke, saya akan jelaskan. Tapi sebelum saya jelaskan, teman-teman jangan lupa subscribe, like, and comment di seperti ini teman-teman di channel saya ini, agar saya biar bisa lebih semangat lagi memberikan video-video edukasi yang bermanfaat, atau video vlog atau video apapun ya teman-teman ya. Jadi tolong dukung saya dengan cara mensubscribe ya teman-teman, memberi support kepada saya. Dan juga jangan lupa memberikan komentar-komentar positifnya. Dan saya bersyukur banget apabila teman-teman men-share video saya ini ke teman-teman yang membutuhkan ya, siapa tahu bisa menjadi pahala buat saya dan pahala buat teman-teman juga karena teman-teman ikut men-share kan juga teman-teman ya, gitu. Oke, sebelum saya mulai, kita intro dulu teman-teman. Oke teman-teman, saya langsung saja menjelaskan. Saya cerita dari awal ya, awal mula akun saya dihack oleh hacker yang nggak bertanggung jawab ya teman-teman ya. Nah, kenapa saya bilang hacker nggak bertanggung jawab? Karena di dunia ini masih ada hacker-hacker baik. Ini sudah jelas hacker yang nggak bertanggung jawab. Jadi saya nggak menyalahkan semua hacker ya. Hanya oknum-oknum tertentu, hacker tertentu saja yang tidak bertanggung jawab teman-teman. Karena kita nggak bisa menyalahkan semua hacker karena masih banyak hacker yang baik. Saya yakin itu ya teman-teman. Oke. Saya jelaskan. Jadi awal mulanya saya itu pulang kerja, saya baring-baring di sofa sambil menggunakan HP ya. Kemudian tiba-tiba ada email masuk yang menjelaskan bahwa ada perangkat lain masuk selain saya. Wih, perangkat asing maksudnya. Saya jadi bingung, siapa nih ya yang buka akun saya? Ada orang yang berusaha membuka akun saya. Saya langsung buka email yang ini, email saya. Di situ ada pemberitahuan bahwa ada perangkat asing masuk ke email saya. Jadi dari pihak email tersebut ingin mengkonfirmasi apakah benar yang menggunakan akun itu adalah saya atau bukan. Nah, tentu karena itu bukan saya, jadi saya pilih tidak, itu bukan saya. Ya kan? Dan secara mengejutkan tiba-tiba langsung terlogout teman-teman. Kalau langsung terlogout ini email saya berusaha login lagi teman-teman. Saya buka email saya dengan password yang biasa saya gunakan. Tiba-tiba password salah. Kok password salah? Padahal saya nggak pernah ngubah password teman-teman. Ya, saya nggak pernah ngubah password. Dan saya masih ingat banget password saya. Jadi saya mencoba berkali-kali akhirnya nggak bisa. Wah, berarti akhirnya sudah merubah password saya. Saya langsung klik lupa password. Ya, saya klik lupa password. Dan ternyata teman-teman di situ saya buka. Saya harus memverifikasi melalui handphone atau nomor yang tertera di email tersebut. Harusnya itu adalah nomor HP saya yang tertera di situ. Ternyata setelah saya cek di situ, saya ingat banget tulisannya XXXXX85. Sedangkan nomor HP saya itu belakangnya bukan 85 teman-teman. Aduh, gimana caranya saya bisa melakukan verifikasi? Sedangkan maksudnya melakukan verifikasi melalui nomor handphone, sedangkan itu bukan nomor handphone saya. Saya tidak bisa menggunakan email tersebut. Tiba-tiba terlogout lagi teman-teman. Terlogout lagi. Akhirnya saya buka lagi. Yang muncul apa? Akun Anda telah dikunci.
Aduh, galau pasti ya teman-teman. Itu manusiawi teman-teman ya. Galau iya. Kemudian panik iya juga. Emosi ya, marah itu pasti ada ya teman-teman ya. Sumpah saya emosi banget. Mungkin teman-teman lihat video saya sebelumnya, saya tuh emosi banget ya ketika saya mengetahui akun saya dihack oleh orang tersebut ya. Saya betul-betul emosi. Teman-teman lihat itu, sebenarnya saya emosi bukan berarti saya betul teman-teman, cuma betul saya emosi teman-teman ya. Aduh, saya panik, saya galau. Saya coba buka pakai laptop, aduh nggak bisa juga. Saya akhirnya panik teman-teman. Saya sampai tidak bisa tidur teman-teman. Jadi saya nggak tahu apa yang harus aku lakukan karena email saya nggak bisa dibuka ya kan. Akhirnya malam saya nggak bisa tidur ya. Saya langsung buka lagi lewat laptop semalaman, mencoba verifikasi, mencoba gimana caranya membuka email saya itu, dan ternyata tidak bisa teman-teman ya. Oh ya, ada cerita yang terlewat ya. Saya mengetahui ketika akun YouTube saya itu hilang ya, pada saat saya tahu jadi pada saat akun itu dikunci ya teman-teman, saya inisiatif langsung buka channel YouTube saya, dan ternyata channel YouTube saya hilang teman-teman, tidak ada dalam pencarian. Aduh, saya jadi pusing ini ya kan. Dan yang lebih menguatkan lagi bahwa channel saya itu hilang ya. Jadi ada teman saya WA, teman sahabat saya namanya Sulaiman ya teman-teman ya. Dia menanyakan, bro, videomu kok nggak ada? Aduh, akhirnya saya bahas, iya bro, video saya dihack bro. Nah, itu tadi cerita yang terlewat. Oke, saya langsung lanjut lagi ke malam tadi. Saya semalaman saya sampai begadang teman-teman ya, sampai menjelang subuh saya baru tidur. Saya berusaha gimana caranya ngebuka ini ya, email saya melalui laptop, dan gak ada satupun jalan teman-teman. Saya nggak berhasil. Saya akhirnya galau teman-teman. Akhirnya saya tidur. Saya sempat sholat subuh sebentar. Setelah sholat subuh saya tidur dengan pulasnya karena waktu sudah sempit. Akhirnya saya pagi bangun sampai ada kantung mata teman-teman karena ngantuk banget ya, karena malam itu saya begadang. Lemes betul badan teman-teman, seperti kurang semangat ya. Jadi ya tetap ya, karena saya sebagai guru, di saat pagi saya ngajar, saya tetap profesional aja, saya tetap mengajar seperti biasa. Soalnya itu nggak terjadi apa-apa, saya tetap tertawa meskipun dalam hati itu galau. Dan akhirnya saya berpikir siapa yang bisa bantu saya, gitu ya kan. Kemudian saya sholat duha ya, sholat duha teman-teman. Akhirnya ya betul ya, ketika saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya tiba-tiba teringat gini, oh iya ya, saya punya siswa, dia YouTuber juga dan akunnya pun pernah dihack juga, dan alhamdulillah bisa diambil kembali oleh siswa tersebut ya. Dan teman-teman mungkin ada yang sudah tahu ya, namanya Randa. Mungkin teman-teman masih ingat yang DJ Gagak yang sempat viral waktu itu, yang lagunya entah apa yang merasukimu, gitu lagunya teman-teman. Ya, mungkin teman-teman masih ingat ya, itu viral banget itu di TikTok ya teman-teman. Itu adalah siswa ya, kebetulan di sekolah tempat saya bekerja ini ya. Sekarang dia kelas 3 SMK teman-teman. Saya langsung konsultasi sama dia, saya telepon, halo bro, akun saya dihack ini, gimana ya caranya? Kamu sempat tahu ada pengalaman kan gimana caranya biar tanganin akun yang dihack ya kan? Dan si Randa menjawab ya kan, Bapak konsultasikan ke YouTube Team Pak di Twitter, gitu ya kan. Langsung saya bilang gini, bagaimana saya bisa buka Twitter saya, sedangkan email saya jadi saya buka ya kan. Saya punya akun Twitter lama nggak dipakai ya, kebetulan emailnya sama seperti email di YouTube itu. Jadi katanya si Randa, apa Pak buat email baru aja, karena kan channel Bapak kan dibajak tuh, dihack ya kan, dan mungkin Bapak bisa buka email Bapak. Jadi Bapak buat email lagi, dan kemudian buat Twitter, terus hubungi ke pihak YouTube Team ya bahwa akun YouTube Bapak yang email ini dihack. Oke, akhirnya saya ikuti pengarahannya. Kebetulan saya punya akun satunya. Jadi saya buka akun email yang jarang saya gunakan itu. Saya buat Twitter di situ. Kemudian saya langsung menghubungi dari pihak YouTube Team. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya teman-teman. Ya, di sini. Saya tanggal 13 Oktober
ya, tanggal 14 Oktober ya, itu akun saya dihack. Saya sehari setelah akun saya dihack, maksudnya saya memberitahu kepada pihak YouTube seperti ini. Halo YouTube, bagaimana dengan akun saya? Saya sangat takut karena saya tidak bisa sama sekali mengakses akun Google dan channel YouTube saya karena hacker mengganti email, password, dan lainnya. Tolong bantu saya. Dan ternyata teman-teman memang dibalas. Oh ya, mungkin teman-teman ada bertanya, kok pakai bahasa Indonesia Pak? Ya, saya kebetulan diberitahu kepada si Randa, siswa saya itu, katanya kalau misalnya kita nge-tweet menggunakan bahasa Inggris itu justru malah nggak dijawab. Bahasa Indonesia malah dijawab, makanya saya menggunakan bahasa Indonesia, ya kan? Jadi, jawab teman-teman 30 menit kemudian, kami sudah mengirimkan pesan melalui DM ya, silakan dicek. Akhirnya saya buka DM, ya teman-teman. Saya buka DM. Nah, di sini muncul, halo Eka Sona, boleh infokan kami salah satu video URL atau channel URL kamu agar kami dapat melakukan investigasi lebih lanjut. Ya. Nah, saya langsung kirimkan email saya, itu URL YouTube saya. Langsung dibalas, silakan infokan kami channel URL original, bukan channel URL yang sudah dikustomisasi. Nah, maksudnya kustomisasi itu adalah channel saya kan akunnya kan, misalnya contoh channel YouTube Korean gitu lah teman-teman. Jadi nggak URL original yang saya gunakan ya, sudah kustomisasi. Jadi yang diminta itu adalah URL yang masih original. Aduh, saya jadi bingung nih gimana caranya. Nggak mungkin saya ingat akun URL original saya ya, kan nggak mungkin saya ingat. Akhirnya dikasih jalan terang, atau kamu juga bisa mengirimkan alamat email yang terhubung dengan channel yang terkena hack tersebut. Nah, saya kirimlah alamat email saya. Saya kirim. Nah ya. Nah, kemudian dibalas. Terima kasih atas balasannya. Bolehkah kamu mengirimkan kami Gmail lainnya atau Gmail Suite agar kami dapat menghubungi dengan formulir khusus isu peretasan. Nah, di sini teman-teman, saya langsung membuat email baru. Tapi sebelum saya membuat email baru, saya sempat bingung. Maksudnya email lain aktif ya? Apakah email lain saya yang aktif? Maksudnya email saya yang satunya saya sebutkan, apakah yang ini? Kemudian, maksudnya saya memberikan email aktif saya yang satunya, maksudnya seperti itu. Dan kemudian dibalas ya, Nah, ini balasannya teman-teman melalui email. Halo partner, terima kasih sudah menghubungi kami. Kami memahami kerisauan Anda terkait adanya peretasan pada akun Google dan channel YouTube Anda. Kami telah mengekskalasikan permasalahan ini ke tim internal kami. Mohon kesabaran Anda untuk menunggu selama proses ini berlangsung. Setelah mendapatkan informasi terbaru dari tim internal kami akan menghubungi kembali. Nah, itu teman-teman balasannya melalui email ya. Kemudian saya kira tunggu. Dan setelah beberapa menit kemudian, ini teman-teman bisa lihat sebelumnya saya memberikan email satu jam 11.35 ya, dan akhirnya dibalas dalam waktu cepat singkat ya, jam 11.56. Kami menginformasikan bahwa kamu sekarang memiliki akses formulir dengan email ya, bla 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 bla. Nah, saya diberikan link untuk untuk mengisi formulir, dan itu pastikan mengisi dalam waktu 72 jam. Jadi teman-teman tidak boleh, jadi selama akun kita dihack teman-teman, kita ngisi formulir ini tidak boleh lebih dari 72 jam. Lebih dari 72 jam kita tidak bisa mengakses link yang diberikan ini teman-teman. Ya, maksudnya itu link formulir ini ya teman-teman. Akhirnya saya mengisi formulirnya, isi semua. Nah, di sini teman-teman yang penting, kita harus mengetahui ID channel kita. Ya teman-teman, kita harus mengetahui ID channel kita. Loh, jadi gimana caranya agar kita bisa mengetahui ID channel kita? Caranya, kita buka YouTube Studio teman-teman. Kita buka YouTube Studio. Ya. With Wondershare Uniconverter. Bentar, masih loading. Loadingnya agak lelet kayaknya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat channel di YouTube teman-teman ya. Kemudian kita klik kesesuaian channel. Nah, di sini teman-teman kita klik yang nama
Aku info dasar. Dewi, tapi Info dasar. lebih sering Nah, di sini dipanggil teman-teman, Ewi. ini Saat adalah ini URL channel ya aku teman-teman ya. diculik Dan dan ingat disekap teman-teman ya, oleh URL seorang channel ini wanita harus teman-teman berkepribadian rahasiakan. Jadi ganda. teman-teman mulai sekarang yang setelah nonton video ini, jangan lupa langsung teman-teman simpan nomor kalian ya, nomor ID-nya. Nah ini teman-teman ya. Jadi setelah channel ini yang ID inilah yang harus kalian ketahui. Kalau ini nggak teman-teman ketahui, akan terjadi teman-teman nggak akan bisa kembalikan akun YouTube teman-teman. Kenapa? Karena pihak YouTube pun akan bingung gimana caranya kembalikan channel YouTube teman-teman, sedangkan teman-teman tidak tahu ID-nya berapa. Makanya sebelum teman-teman di akun YouTube teman-teman berjaga-jaga aja. Lebih baik mulai dari sekarang teman-teman tolong simpan kode ini ya, kode channel kalian. Dan teman-teman simpan di tempat rahasia. Ini jangan sampai bocor ya ke teman-teman ya, sampai terbongkar kodenya apa ya teman-teman ya. Ya. Nah, setelah saya kirimkan kodenya, ini kan disuruh isi pertanyaannya apa aja, konten terakhirnya apa. Teman-teman isi, saya rasa teman-teman tidak ada kesulitan lah ya kan ya. Isinya oke. Kemudian setelah saya mengirimkan ya kan, kemudian dibalasnya pada hari Jumat sore ya, besoknya tanggal 15 ya, tanggal 15 besok sore dikasih jawab. Kami baru saja mendapat informasi yang terkait peretasan channel Anda. Untuk personil kami menyarankan Anda untuk melakukan pemulihan akun di Google di akun saya yang dia kemarin dengan ID yang tadi saya masukkan. ID yang tadi itu ya, ID yang rahasia tadi ya teman-teman ya. Yang kemudian disuruh kunjungi situs. Akhirnya saya buka, tetap tidak bisa teman-teman. Hasilnya sama saja, ya. Akhirnya saya balas, mana tadi ya? Bentar. Mana tadi? Sorry tadi. Oh ini dia. Akhirnya saya balas, masih tidak berhasil. Bahkan belum bisa login. Belum ada balasan, akhirnya saya balas lagi, halo YouTube, saya sudah login tapi masih tidak berhasil. Saya semakin cemas. Akhirnya saya kirim screenshot tampilannya teman-teman. Ya, tampilannya. Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Ya, teman-teman. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus jawab ya. Nah, kemudian saya kirim screenshotnya, kemudian dijawab lagi. Terima kasih sudah memberikan informasi yang diperlukan. Mohon maaf atas keterlambatan ya saat membalas emailnya ya. Karena dia balasnya hari Senin. Ya, balasnya hari Senin. Mungkin tapi kita ya teman-teman istilahnya agak lumayan ya nunggunya. Tapi tidak apa-apa. Akhirnya saya balas lagi. Terima kasih, saya menunggu hasilnya. Semoga saya bisa segera menggunakan akun Google dan YouTube saya. Nah, setelah itu dibalas lagi. Halo partner, ini dibalasnya jam 5 sore. Halo partner, terima kasih sudah berkenan menunggu. Tim internal kami telah melakukan investigasi kembali kepada pemulihan akun Anda. Untuk melanjutkan proses berikutnya, Anda membuat akun Google baru dengan alamat. Jadi gini teman-teman, saya disuruh buat alamat email baru saya. Jadi setelah membuat email baru tersebut, saya disuruh mengabari alamat email baru saya apa. Seperti itu. Akhirnya saya buat alamat email baru. Ya. Dan kemudian saya kirim alamat email baru, nama saya, email ya. Nah, terus saya tanya lagi, bagaimana dengan AdSense saya, gitu ya kan? Saya nanya lagi, ya kan? Kemudian dibalasnya, ya. Terima kasih sudah memberikan informasi yang diperlukan. Kami akan mengevaluasi, dibalasnya ya kan. Nah, jadi saya akan dan kembali lagi saya menunggu teman-teman. Saya balas terima kasih, saya akan menunggu, semoga jalan terbaik untuk channel YouTube, ada jalan terbaik untuk channel YouTube saya. Nah, kemudian dibalas lagi teman-teman. Hari Rabunya dibalasnya. Terima kasih sudah berkenan menunggu. Tim internal kami masih melakukan beberapa proses pemulihan. Kami mau sabar. Jadi saya tuh disuruh sabar lagi teman-teman. Ya, saya disuruh sabar lagi nih. Aduh, saya semakin gak yakin ya. Awalnya semakin gak yakin, tapi saya tetap berusaha berdoa. Terima kasih, saya akan menunggu, saya bilang gitu. Kemudian hari Rabunya itu juga jam 4 sore dibalas. Terima kasih sudah menunggu mengenai akun AdSense saya ya. Akun AdSense Anda, kami telah beberapa proses investigasi akun saya. Kami mau sabarnya. Waduh, ternyata kita disuruh nunggu lagi teman-teman. Aduh, ternyata
ternyata pihak email memberi balasan tuh hanya kita cuma disuruh nunggu lagi teman-teman. Ya, saya bilang ya terima kasih, saya akan menunggu. Akhirnya tanggal 20 Oktober ya. Akhirnya tanggal 21 Oktobernya ini, hari Kamisnya dibalas lagi. Terima kasih sudah menunggu mengenai penawatan akun AdSense. Nah, di sini teman-teman saya sudah mulai ada titik terang ya teman-teman ya. Karena di tanggal 21 ini di hari Kamis berarti sudah hampir semingguan. Saya sudah disuruh cek AdSense saya menggunakan email baru saya. Ternyata alhamdulillah teman-teman AdSense saya sudah bisa terbuka. Ya, AdSense saya sudah bisa terbuka. Jadi kesimpulannya AdSense saya dari email yang lama dipindahkan ke email saya yang baru. Kemudian saya bertanya lagi, ya kan? Saya langsung mencobanya. Setelah saya mencoba, ternyata berhasil. Dan akhirnya saya membalas ke pihak ini lagi YouTube. Terima kasih, AdSense sudah berhasil saya buka dan saya sudah terima undangannya. Kemudian bagaimana dengan akun YouTube saya? Ya. Jadi gini teman-teman, AdSense saya sudah bisa terbuka, sudah bisa saya gunakan, tapi saya belum bisa menggunakan channel YouTube saya teman-teman. Nah kemudian dibalas hari Kamis itu juga. Setelah proses AdSense Anda berhasil, kami perlu melakukan eskalasi kembali ke tim internal kami terkait pemulihan channel YouTube Anda dengan akun yang terbaru ini ya teman-teman ya. Tim internal kami akan melakukan investigasi berikutnya. Jadi kita disuruh sabar lagi teman-teman, ya. Saya membalas terima kasih, saya akan menunggu. Nah kemudian di tanggal 22-nya teman-teman, di hari Jumat 22 Oktober 2021, saat ini channel YouTube Anda sudah kembali aktif. Oh iya teman-teman, sebelum saya membuka email ini, pagi itu saya sholat duha teman-teman. Saya sholat duha, saya berdoa, ya Allah, gimana ya Allah, apakah channel saya bisa kembali? Ya kembalikan. Pokoknya doa saya kalau saya menjelaskan doa saya sekarang bingung teman-teman, karena saya berdoa secara spontan teman-teman, Jadi kalau saya suruh mengulang lagi saya bingung. Dan ternyata ketika pas selesai sholat duha, saya membuka email ini dan alhamdulillah saya mendapat berita bagus. Saat ini channel YouTube Anda sudah bisa kembali aktif dan sudah tertaut dengan akun Anda dengan email yang baru ini teman-teman ya. Anda bisa merasakan kembali konten-konten Anda pada channel Anda. Kemudian ada beberapa perubahan yang sudah dibuat oleh peretas pada akun Anda, seperti banner atau cover foto pada channel Anda. Selanjutnya, agar terhindar dari aktivitas peretasan, Anda perlu mengembangkan ekstra pada akun Anda. Nah, setelah ini saya langsung buka channel YouTube saya teman-teman, dan alhamdulillah channel saya bisa terbuka teman-teman. Tapi sayang nama channelnya, bahkan logo channelnya itu bukan nama punya saya yang awalnya eksplorasi jadi lain. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya nama channelnya itu apa, sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Aduh, saya tuh langsung kembali emosi banget sama orang itu. Rasanya tuh kalau ketemu ingin saya ratakan gigi teman-teman. Aduh, tapi tidak apa-apa sih ya. Setidaknya akun YouTube saya kembali teman-teman. Saya jadi merasa lega. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala teman-teman, karena jujur ya selama channel saya ini belum kembali, saya ini terus berdoa, ya Allah, terus sholat malam. Bahkan saya konsultasi kepada teman-teman saya ya kan. Bukan konsultasi sih. Maksudnya semacam minta dihibur lah ya. Dan kebetulan saya ada teman kerja di sini di sekolah ini, namanya Ibu Puji. Ibu Puji itu yang memberikan ketenangan saya. Jadi beliau memberikan pencerahan-pencerahan seperti misalnya tetap berdoa, tetap semua itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apabila ini memang tetap menjadi milik kita, pasti akan kembali. Tapi apabila Allah mentakdirkan ini sudah bukan menjadi milik kita, pasti yakin dah Allah akan memberikan yang terbaik, mungkin lebih daripada ini teman-teman. Dan alhamdulillah ternyata Allah masih mengizinkan channel YouTube ini masih menjadi milik saya. Itu saja teman-teman ya, sedikit curhat dan tips-tips dari saya. Jadi kesimpulan dari video saya ini adalah teman-teman, yang pertama, sebelum channel teman-teman diretas atau dihack, teman-teman harus ingat ID YouTube teman-teman tadi. Teman-teman simpan, jangan sampai hilang ya teman-teman ya, jangan sampai hilang. Kalau sampai akun ID teman-teman hilang ya, nanti teman-teman tidak akan bisa mengembalikan channel YouTube kalian. Oh ya, dan selanjutnya gini, dan jangan lupa teman-teman
teman-teman harus ingat nomor PUB ya, AdSense kalian. Itu bagi teman-teman yang sudah akunnya dimonetisasi, biasanya tuh ada akun di akun AdSense kalian tuh ada nomor PUB-nya. Itu teman-teman jangan sampai lupa. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Di AdSense, kemudian teman-teman klik akun. Nah, ini teman-teman PUB-nya. Ini juga tolong teman-teman jangan sampai hilang ya. Jadi ingat 2 ID yang perlu teman-teman simpan, ID YouTube teman-teman dan ID AdSense teman-teman bagi yang AdSense-nya bagi yang sudah monetisasi, yang sudah memiliki AdSense. Jadi teman-teman jangan sampai hilang karena nanti kedua ID nanti pasti akan ditanyakan. ID AdSense sudah jelas untuk mengembalikan akun AdSense teman-teman. Sedangkan ID YouTube sudah jelas untuk untuk akun YouTube teman-teman, yang mengembalikan akun YouTube teman-teman. Tanpa itu nggak bisa. Terus yang kedua, yang terakhir, tadi kan yang kedua sudah. Yang terakhir, apabila teman-teman selama 30 hari ya, selama 30 hari YouTube kalian tidak bisa kembali, berarti YouTube teman-teman hilang. Teman-teman sudah nggak bisa mengembalikan channel YouTube teman-teman. Makanya ketika teman-teman baru diretas, teman-teman langsung segera menghubungi YouTube Team melalui Twitter, dan nanti teman-teman akan dibalas melalui email, diberikan arahan melalui email. Dan itu teman-teman harus cepat ya, harus tanggap. Jangan nanti-nanti, karena kalau sudah lewat dari 30 hari, akun teman-teman pasti hilang, sudah tidak bisa diambil kembali teman-teman. Itu saja. Maaf kalau cerita saya agak terbelit-belit dan termasuk panjang. Jadi saya ini curhat sekaligus memberikan edukasi ya teman-teman ya. Dan semoga channel saya ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.